Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Fadlizil Ikrom MPD selaku dosen mata kuliah TIK, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisnawati dari Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pembelajaran kontekstual dan manfaat menggunakan PowerPoint dan inovasi dalam pembelajaran TIK. Pemanfaatan mikroskop PowerPoint pembelajaran. Dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran agar berjalan efektif dan fungsional, maka fungsi media pembelajaran sangat penting untuk dimanfaatkan. Pemakaian media dalam proses pembelajaran dimaksudkan untuk mempertinggi daya cerna siswa terhadap informasi atau materi pembelajaran yang diberikan, sehingga siswa mampu mengingat dan memahami materi yang diberikan melalui bantuan media dengan baik. E-learning merupakan media dan proses pendidikan yang memanfaatkan perkembangan teknologi elektronika saat ini. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan elektronika adalah teknologi komputer yang dikaitkan dengan penggunaan internet. Contoh nyata dari pemanfaatan perkembangan teknologi ini adalah dengan pembuatan media pembelajaran yang memanfaatkan program aplikasi mikroskop PowerPoint. Program ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyajikan sebuah materi presentasi dan sudah banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Mikroskop PowerPoint. Mikroskop PowerPoint adalah program aplikasi untuk membuat atau mengolah data presentasi. Data presentasi yang dibuat dapat berupa teks, tabel, grafik, gambar, bagan organisasi, dan sebagainya. Gumawang 2007. Menurut Alfian 2010, PowerPoint merupakan salah satu sarana yang populer karena kemudahan dan kelengkapan fitur-fiturnya sangat mendukung dalam pembuatan sebuah presentasi yang baik. Mikroskop PowerPoint merupakan salah satu program berbasis multimedia yang dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik. Dengan tujuan melalui media ini, guru dapat mengajak siswa untuk berpikir aktif di dalam proses belajar, sehingga siswa akan lebih mudah memahami serta mengingat materi-materi yang telah dipelajari bersama. Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam menggunakan program PowerPoint sebagai media pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dalam pembuatan bahan presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint diantaranya: pertama, jangan terlalu banyak tulisan yang ditampilkan. Kedua, tulisan jangan terlalu kecil karena harus dilihat oleh banyak siswa. Ketiga, seimbangkan antara gambar dan animasi dengan bahan ajaran yang ingin disampaikan. Keempat, usahakan bentuk presentasi yang interaktif. Kelebihan PowerPoint. Penggunaan program ini memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Pertama, penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. Selanjutnya, lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajaran yang tersaji. Selanjutnya, pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Selanjutnya, tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajaran yang sedang disajikan. Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik atau CD atau disket ataupun flash disk, sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Contoh nyata dari pemanfaatan perkembangan teknologi pendidikan ini adalah dengan pembuatan media pembelajaran yang memanfaatkan program aplikasi Microsoft PowerPoint. Program ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyajikan sebuah materi presentasi dan sudah digunakan dalam dunia pendidikan dan menjadi sebuah hal yang cukup menarik perhatian. Presentasi PowerPoint adalah bentuk yang paling sederhana dan paling mudah dan paling praktis,
sehingga paling banyak dipergunakan oleh kebanyakan pembicara, baik pembicara seminar, workshop, dan juga guru di kelas. Hendaknya setiap guru paling tidak mempunyai kemampuan untuk membuat materi ajar dalam bentuk presentasi PowerPoint. Adapun fungsi dari PowerPoint: pertama, membuat dan mengatur berbagai slide. Kedua, membuat presentasi dalam bentuk menarik karena didukung tampilan template, animasi, video, audio, gambar, bahkan gambar 3D. Ketiga, memudahkan dalam presentasi. Manfaat PowerPoint: pertama, untuk memudahkan presentator mempresentasikan informasi yang akan disampaikan kepada audiens agar jelas dan mudah dipahami. Kedua, agar presentasi yang akan disampaikan tersusun dengan rapi dan pembuka, inti, dan penutup. Ketiga, materi yang disampaikan berisi poin-poin penting atau pokok sehingga lebih jelas dan mudah dipahami. Keempat, menjadikan presentasi lebih menarik karena didukung gambar, video, audio, dan template. Inovasi teknologi informasi dan komunikasi Indonesia kini sedang mengalami proses transformasi menuju masyarakat yang berorientasi digital. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang sangat signifikan, jauh lebih cepat yang dapat dibayangkan sebelumnya. Inovasi merupakan sebuah ide atau gagasan baru yang belum pernah dilakukan atau diterbitkan sebelumnya, dan orang yang melakukan inovasi disebut dengan inovator. Biasanya inovasi muncul berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh inovator melalui berbagai macam aksi dan penelitian yang terencana. Pada umumnya, inovasi terjadi karena sengaja atau invention, dan inovasi terjadi karena tidak disengaja atau discovery. Invention merupakan proses munculnya suatu hal baru yang terdiri dari kombinasi hal-hal lama yang telah ada. Sedangkan discovery merupakan penemuan hal baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Discovery dapat berupa menjadi invention jika masyarakat sudah mengakui atau menerima dan memanfaatkan hasil inovasi tersebut. Pengertian teknologi informasi modern. Teknologi informasi atau TI atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern. Manfaat inovasi sistem informasi dan teknologi informasi modern. Inovasi dalam sistem informasi berguna untuk mengembangkan operasi-operasi manajemen yang digunakan berbagai macam perusahaan. Contohnya, manfaat dalam sistem informasi adalah meningkatkan efisiensi operasional, memperkenalkan inovasi bisnis, membangun sumber-sumber informasi strategis. Contoh inovasi sistem informasi dan teknologi informasi modern. Contohnya yaitu radio, televisi, sosial media, teknologi robot, virtual reality atau VR, teknologi gaming, drone, dan komputer dan smartphone. Contoh inovasi sistem informasi dan teknologi informasi modern di bidang pendidikan. E-learning atau digital learning adalah proses pembelajaran yang menggunakan perangkat digital sebagai sarana belajar mengajar. Seiring dengan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat pesat, e-learning menjadi media pembelajaran tidak bisa dipandang sebelah mata. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.